NIM 23519148 KT 10337 dari kelompok B20. Perkenalkan, nama saya Talita Tania Putri Kusuma dengan NIM 23513868 KT 10196 dari kelompok B20. Perkenalkan, nama saya Sifasna Yunifa dengan NIM 235169 KT 10273 dari kelompok B20. Perkenalkan, nama saya Faisal Halid Saputro dengan NIM 23520959 KT 10378 dari kelompok B20. Penyakit pada pohon talok atau gangguan pada pohon kersen dengan nama latin Muntingia calabura yang biasa diganggu oleh hama berupa semut, Anthranoxa, dan kutu putih. Pohon kersen atau dengan nama latin Muntingia calabura merupakan sejenis pohon yang menghasilkan buah berwarna merah. Pohon kersen banyak dijumpai pada Asia Tenggara dan sering digunakan sebagai pohon peneduh jalan. Oleh karena pohon ini sering ditemukan pada lahan parkir, tepi trotoar, maupun di tepian sungai. Pohon kersen sangat berpotensial untuk dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh kandungan yang terdapat pada buah maupun daun pohon kersen. Buah tanaman kersen mengandung beberapa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan yang terdapat pada buah kersen yaitu squalene, triglycerida, campuran antara asam linoleat, asam palmitat, dan asam alfa-linoleat, dan juga campuran beta-sitosterol hingga stigmasterol. Oleh karena itu, buah kersen mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku olahan makanan maupun bahan baku obat. Sedangkan, daun pada buah ini memiliki kandungan senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan juga polifenol. Kandungan pada daun kersen juga mampu menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Potensi tanaman kersen yang sangat tinggi perlu digali lebih lanjut. Apabila pemanfaatan tanaman kersen dilakukan secara maksimal, maka banyak keuntungan yang diperoleh. Pada kenyataannya, masih banyak tanaman kersen yang tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan. Pada beberapa tanaman kersen yang tumbuh liar, mampu ditemukan kerusakan pada bagian tanaman, seperti daun dan buah. Kerusakan tersebut mampu diakibatkan oleh serangan hama maupun penyakit. Serangan hama dan penyakit tersebut pada tanaman merupakan salah satu faktor yang mampu berpengaruh terhadap kesehatan tanaman. Hama dan penyakit tanaman termasuk ke dalam organisme pengganggu tanaman atau OPT. Hama adalah hewan perusak tanaman, baik yang berukuran besar maupun kecil. Sedangkan penyakit pada tanaman mampu diakibatkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun jamur. Untuk mengetahui penyebab kerusakan pada tanaman kersen, perlu dilakukan diagnosis terlebih dahulu dengan cara melihat gejala yang terjadi akibat serangan hama maupun penyakit. Recording stopped. Serangan hama semut. Semut hitam dapat menjadi hama bagi tanaman karena membuat banyak sarang yang merusak tanaman. Meskipun juga memangsa serangga lain, semut dapat merusak kulit ranting tanaman dan mengganggu perawatan. Keberadaan semut ini juga bisa memicu penyakit sekunder seperti jamur yang merugikan tanaman. Gejala yang ditimbulkan seperti banyaknya sarang semut di dekat tanaman yang membuat tanaman layu dan tersiksa, serta banyak semut bergerak di sekitar tanaman. Dan cara pengendaliannya adalah menggunakan larutan sabun untuk menyemproti tanaman, serta bisa menggunakan ampas kopi, buah mentimun, cuka, air lemon, dan lada. Tidak dianjurkan menggunakan kapur, air panas, dan boraks dalam upaya mengendalikan semut pada tanaman.
Hama kutu putih atau kutu kebul. Kutu putih yang menempel pada batang memiliki bentuk seperti tetesan cat putih dengan permukaan yang halus. Kutu putih ini merusak dengan cara menghisap cairan tanaman, bahkan dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kerontokan buah muda jika kerusakannya parah. Hama kutu putih ini dapat disebabkan karena semut. Nah, gejala yang timbul ketika hama kutu putih ini menyerang adalah munculnya putih-putih seperti kapas di batang, daun muda yang kuning dan mengering, kehadiran semut, pertumbuhan tanaman terhambat, buah-buahan yang gugur sebelum waktunya, dan perubahan bentuk pada buah-buahan. Terdapat beberapa cara pengendalian untuk hama kutu putih ini, di antaranya memelihara pemangsa alami seperti kepik hijau, kepik hitam, dan lebah, menggunakan pestisida kimia sintetis hanya jika serangan kutu putih sangat parah dan metode alaminya tidak berhasil. Kita juga dapat memastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan dan dosis yang direkomendasikan saat menggunakan pestisida seperti bifenthrin, chlorpyrifos, deltametrin, dan pyrethroids dalam larutan penyemprotan daun. Busuk buah atau antraknosa. Pada pohon talok di Pujale, sebagian buahnya masih belum matang atau masih berwarna hijau. Tetapi buah-buah ini memiliki bercak hitam yang mungkin merupakan tanda busuk buah. Beberapa buah talok yang sudah matang atau yang sudah berwarna merah juga memiliki bercak hitam. Selain itu, terlihat bahwa terdapat banyak buah yang rusak, seperti sudah dimakan sebagian oleh hama yang diduga adalah hama kelelawar. Kelelawar memang ada di malam hari di sekitar pohon talok tersebut. Antraknosa ini dapat disebabkan oleh jamur dan juga iklim yang terlalu lembab. Untuk gejala dari antraknosa adalah buah terdapat bercak coklat kehitaman yang lama-kelamaan membuat buah membusuk. Bercak tersebut berbentuk elips cekung dengan inti coklat tua kehitaman dan coklat muda di sekitarnya. Infeksi ini dapat menyebabkan busuk total pada buah. Adapun untuk cara pengendaliannya, yang pertama, penggunaan pestisida kimia sesuai dosis atau pestisida nabati yang dibuat dari tanaman rempah Zingiberaceae seperti kencur. 2. Pemilihan bibit sehat untuk mencegah penularan penyakit. 3. Penanaman dengan jarak yang lebar untuk mengurangi kelembapan. 4. Penggunaan mulsa untuk mengendalikan percikan air. 5. Sanitasi lahan dengan membuang tanaman terinfeksi. 6. Memastikan drainase yang baik. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemberian pupuk seimbang dengan penambahan kalsium untuk memperkuat dinding sel dan juga kulit buah.